61. Kamu mau kemana? Sapira mengangkat wajahnya dan memaksa menelan ludah. Dia, seseorang yang sekarang berdiri di hadapannya, menatap dengan pandangan yang membuat gadis itu merasa tidak enak hati. Pandangan yang masih belum berubah meski status Sapira sudah tidak lagi sama. Pandangan yang tidak seharusnya dimiliki oleh seorang yang mengerti agama dengan baik. Seharusnya ia menundukkan pandangannya di depan Sapira, namun lelaki itu tidak bisa mengendalikan perasaannya. Saya mau pulang, jawab Sapira singkat dan berusaha menyingkir dari hadapan lelaki itu. Mari saya antar, ujarnya di luar dugaan. Sapira menggeleng cepat. Dia tidak mau menimbulkan prasangka buruk orang lain jika dia pulang ke rumah dengan diantar oleh seorang lelaki. Kamu buru-buru kan? Pasti tidak ada yang menjaga emas sekarang. Lelaki itu bisa menebak dengan mudah apa yang terjadi pada Sapira karena dia juga yang sudah mengantarnya. Ya, dia adalah Ustadz Isa. Lelaki itu bermaksud menjenguk emak. Namun saat melihat Sapira berjalan tengan tergesa sampai menabrak dirinya membuat ia merasa terpanggil untuk menawarkan bantuan. Tidak apa-apa Sa. Di mobil ada adik saya yang kebetulan tadi ikut ke pengajian. Saya tadi cuma mau mampir sebentar makanya dia ditinggal di mobil, ujar Isa seolah mengerti apa yang sedang Sapira pikirkan. Gadis itu tidak punya alasan buat menolak. Lagi pula dia memang perlu sampai di rumah dengan cepat. Seperti yang dikatakan oleh Isa, di dalam mobilnya sudah duduk dengan manis seorang gadis yang sepertinya sebaya dengan Sapira. Gadis berhijab itu tersenyum ramah dan menggeser duduknya, memberi ruang untuk Sapira untuk duduk di sebelahnya. Kak Sapira, kan? Tanyanya saat Sapira sudah duduk dengan tenang dan mobil kembali melaju perlahan. Iya, jawabnya singkat. Kak Isa pernah cerita soal kakak, seperti yang dia bilang, kakak sangat cantik, ujinya dengan tulus yang membuat Sapira terhenyak. Diliriknya kaca depan, pada saat yang sama Isa juga sedang menatap ke arahnya. Pandangan mata mereka bertemu, namun dengan cepat gadis itu mengalihkannya keluar jendela. Menatap malam yang mulai pekat. Kak Isa tidak pernah sejujur itu soal perasaannya terhadap perempuan, tapi dia sampai menceritakan soal kakak. Ternyata seistimewa itu kakak di hatinya, dan menurutku itu tidak salah. Setelah bertemu langsung, aku baru tahu kalau kakak benar-benar istimewa. Gadis itu ternyata tidak bisa diam, ia merasa sangat antusias karena bisa bertemu dengan wanita yang dikagumi oleh kakaknya. Isa berdeham kecil membuat gadis itu berhenti bicara sementara Sapira berubah salah tingkah. Ia merasa kalau Isa pasti belum memberitahu pada adiknya kalau dia sudah menikah sekarang. Perjalanan berubah hening, Sapira larut dalam pikirannya sedang Isa pun merasa tidak enak hati karena kelancangan adiknya yang sudah membahas soal perasaan yang tidak seharusnya terungkap lagi sekarang. Waktu telah mengubur harapannya bersama pernikahan Sapira dengan lelaki lain. Isa tidak bermaksud mengungkit kembali apa yang telah terjadi. Semua spontan terjadi karena adiknya memang masih belum tahu kalau Isa pernah dibuat patah hati oleh pernikahan dadakan Sapira. Andai ia bisa memutar waktu, Isa pasti akan langsung melamar gadis itu dan tidak akan membiarkan ia bersanding dengan lelaki lain. Terlebih lagi lelaki itu bukanlah orang yang bisa diandalkan. Astagfirullah, ia mengucap istighfar berulang-ulang karena sudah membiarkan dirinya larut dalam pengandaian. Sapira dan adiknya serentak melihat ke depan dan memaksa Isa mengulas senyum kecil. Aku lupa membeli sesuatu untuk Umi, pemuda itu beralasan. Di atas bangku panjang rumah Sapira, Jovan masih memejamkan mata dan lelap dalam tidurnya. Ia tidak menyadari kalau hari sudah merangkak malam karena menunggu Sapira kembali. Suara klakson mobil yang berhenti di halaman membuat Jovan refleks terjaga. Ia mengucek-ucek matanya yang terasa lengket efek tidur sore hari. Lampu di rumah belum dinyalakan hingga lelaki itu terkejut mendapati sekelilingnya gelap. Melongok ke arah pintu yang masih terbuka dan tidak ada tanda-tanda kalau penghuni rumah sudah pulang. Jovan menegakkan tubuhnya,
Suara deru mesin mobil yang belum dimatikan membuatnya merasa penasaran. Perlahan ia turun dari bangku dan melangkah ke arah pintu melihat siapa yang datang. Matanya mengerjap memastikan kalau sosok yang baru keluar dari dalam mobil itu benar adalah Sapira istrinya. Tidak salah lagi, wanita yang mengenakan gamis dan hijab lebar itu benar adalah istrinya yang baru pulang. Jovan merasa tubuhnya bergetar. Ada yang salah di sini. Wanita itu tidak pulang sendirian, melainkan diantar oleh seorang lelaki. Meski di dalam gelap, Jovan bisa menangkap sebentuk wajah seorang pria di dalam mobil yang condong ke arah jendela mobil dan berbicara sebentar dengan Sapira. Jovan tidak mendengar apa yang mereka bicarakan, namun lelaki itu bisa menebak kalau Sapira menawarkan orang di dalam mobil itu untuk mampir ke rumahnya. Napas Jovan berubah memburu, sikap Sapira terhadap lelaki itu terkesan sangat murahan. Bagaimana bisa seorang wanita muslimah yang sudah menikah menawarkan orang yang sudah mengantarnya itu untuk mampir ke rumah? Inikah alasannya kamu pergi dari rumah? Kamu mau bersenang-senang dengan pacarmu itu? Jovan memang tidak pernah mengetahui masa lalu Sapira sebelum menikah dengannya. Namun dari yang ia lihat sekarang Sapira sudah lama mengenal lelaki itu. Tangannya terkepal, dia sudah tidak sabar menunggu Sapira untuk masuk dan menegurnya. Bayangan perselingkuhan Safa dan Haru ini ia kembali menangkap aroma pengkhianatan istrinya. Dada Jovan naik turun karena pergerakan napasnya yang tidak teratur. Ia tidak pernah bisa menerima pengkhianatan. Selama ini ia sudah menjadi seorang lelaki yang setia terhadap pasangannya, namun ia harus merasa dikhianati oleh wanita yang sudah lama dipacarinya. Kali ini Jovan tidak ingin lagi kecolongan, ia tidak akan membiarkan Sapira mengkhianati dirinya. Terima kasih karena sudah mengantar, lain waktu kamu bisa main ke sini, ujar Sapira pada Aisyah, adik Ustadz Isa setelah mereka sampai di depan rumah. Gadis itu menolak mampir karena merasa tidak enak hati dengan kakaknya yang berubah dingin setelah ia menceritakan perihal perasaannya pada Sapira. Kamu yakin tidak mau ditunggu untuk siap-siap kembali ke rumah sakit? Tanya Isa akhirnya setelah Sapira turun dari mobil. Gadis itu menggeleng. Ia merasakan kecanggungan yang tercipta di antara mereka setelah Aisyah menceritakan soal perasaan Ustadz Isa terhadapnya. Nanti saya pesan taksi online saja, jawabnya dengan mengulas senyum kecil namun diarahkan pada Aisyah. Sapira tidak mau dikira sengaja menggoda lelaki itu dengan senyuman mautnya. Siapa yang bisa mengelak dari pesona Sapira? Senyumannya bisa membuat lelaki manapun jatuh cinta hanya dengan sekali melihatnya. Baiklah kalau begitu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sapira melambaikan tangan ke arah Aisyah yang juga tengah melambai ke arahnya. Di balik tirai jendela rumah, Jovan pasti mengira kalau Sapira bercakap-cakap dan melambai ke arah lelaki yang duduk di balik kemudi, padahal kenyataannya gadis itu hanya berinteraksi dengan Aisyah. Setelah mobil itu melaju pergi, Sapira membalikkan badan dan berjalan menuju rumahnya. Ia menghela napas panjang saat melihat pintu rumah yang masih terbuka seperti dugaannya. Karena terburu-buru ke rumah sakit ia sampai lupa menutup pintu dan menguncinya. Beruntung di rumah Sapira tidak ada barang berharga yang mereka miliki. Gadis itu melangkah cepat menuju pintu. Karena ruangan yang gelap, Sapira bergerak menekan kontak dan diar. Lampu seketika menyala, ia bisa melihat apapun yang ada di ruangan itu, termasuk sosok pemuda yang berdiri menjulang tidak jauh dari tempatnya berdiri. Sapira berdiri kaku, bersambung. 62. Dari mana kamu? Tanya lelaki itu dengan suara datar, kedua telapak tangannya masuk ke dalam saku celana. Sapira memindai sosok di hadapannya itu dengan penasaran. Angin apa yang membawanya datang ke rumah ini dengan penampilan yang paripurna lengkap dengan jas kantornya? Tidak seperti biasanya, penampilan Jovan saat masuk ke dalam rumahnya saat ini menggambarkan dirinya yang sesungguhnya. Apakah dia sedang memainkan peran sebagai adik iparku? Gumam Sapira dalam hati. Jadi ini alasannya kamu pergi meninggalkan rumah.
karena kamu bisa bebas bepergian dengan lelaki lain. Keterlaluan, penampilanmu boleh tertutup rapat, tapi ternyata... Jovan menggelengkan kepala dengan kesan meremehkan. Sapira mengerutkan dahi. Ia berusaha mencerna kalimat yang meluncur tanpa jeda dari mulut Jovan namun berakhir menggantung seperti itu. Ternyata apa? Tanyanya dengan dingin. Sudut bibir Jovan terangkat. Kamu tidak ubahnya wanita liar di luar sana, dasar munafik. Sapira merasa ada duri di tenggorokannya saat mendengar Jovan menyebutnya demikian. Ia ingin bicara dan membantah, namun rasanya sangat sakit. Suaminya sendiri sudah menilai ia dengan begitu buruk tanpa bertanya apa yang sebenarnya sudah terjadi. Sapira hampir lupa satu kalau sosok yang berdiri di hadapannya sekadang adalah Jovan, bukan sebagai suaminya. Tidak akan jadi masalah jika ia membantah dengan kalimat yang lebih menohok dan menyakitkan. Apa urusannya denganmu? Kalaupun benar aku seburuk itu, aku rasa kamu tidak berhak untuk memvonisku. Kamu tidak lupakan apa yang sudah kamu lakukan dengan pacarmu itu. Sangat menjijikkan. Sapira meludah ke samping. Tuan Jovan yang terhormat, bersikaplah dengan sopan terhadap saudari iparmu ini. Meski diucapkannya dengan lancar seolah tanpa hambatan, Sapira merasa dadanya sesak. Bagaimana bisa dia menyebut dirinya sebagai ipar dari suaminya sendiri? Jovan mematung di tempat, lehernya berdiri tegak. Ia datang ke rumah Sapira karena ingin meyakinkan gadis itu soal perasaannya dan memberitahu perihal penyamarannya, namun yang terjadi justru sebaliknya. Mereka terlibat pertengkaran yang serius, dan wanita itu tampak sangat membenci dirinya. Mulutnya memang sudah terlalu lancang dengan menyamakan Sapira dengan wanita rendahan, namun balasan dari gadis itu juga sangat menyakitkan. Ia bahkan menunjukkan ekspresi jijiknya dengan meludah ke samping. Harusnya Jovan mengangkat tangan dan melayangkannya ke pipi Sapira karena sudah menghina suaminya sendiri, namun ia tidak bisa melakukan itu. Kedatangan Jovan ke rumah Sapira adalah untuk berdamai dengannya dan memulai kehidupan baru mereka. Namun sikap permusuhan Sapira dengan mengungkit kejadian di kantor yang dianggap menjijikkan membuat Jovan berpikir ulang untuk mengatakan kebenarannya. Ia takut kalau Sapira akan semakin membencinya setelah ini. Aku kesini karena disuruh papa, ujarnya setelah berdeham kecil. Nada suaranya berubah rendah, ia tidak ingin pertengkaran itu makin berlanjut. Sapira memicingkan mata. Papa, ya, kata papa, kinerja Andrian berubah menurun setelah kepergianmu hari ini. Dia tidak bisa belajar dengan fokus hingga banyak melakukan kesalahan. Papa merasa khawatir dengan kondisinya. Itulah kenapa beliau memintaku untuk menjemputmu pulang, ujarnya berbohong. Dia masih belum siap mengatakan kalau sebenarnya dialah yang merasa tidak sanggup jika harus berpisah rumah dengan Sapira walau hanya sebentar saja. Sapira terdiam. Sungguh dia ingin tertawa ketika mendengar Jovan mengatakannya. Ia bilang kinerja Andrian menurun dan hilang konsentrasi. Apakah itu sekarang yang sedang Jovan rasakan terhadapku? Refleks gadis itu menggeleng. Itu tidak mungkin. Yang benar pastilah Mahendra yang sudah mendesak Jovan untuk membawanya pulang karena Sapira sekarang sudah menjadi menantu kesayangannya. Aku sudah mengatakan pada suamiku, kalau hanya pulang sementara saja, ada sahabatku yang akan menikah, ujar Sapira akhirnya dengan suara lebih lembut. Ia ingin kalimat itu tersampaikan untuk Jovan, kalau dia hanya butuh waktu untuk berpikir ulang mengenai hubungan mereka ke depannya. Apakah yang mengantarmu tadi adalah sahabatmu yang akan menikah itu? Tanya Jovan yang juga sudah mulai melunak. Ia menyadari sikap mereka yang sama-sama keras. Sapira menggeleng cepat. Bukan, dia itu. Dihelanya napas panjang. Untuk apa dia memberitahu Jovan soal Ustadz Isa? Lelaki itu toh tidak mengenalnya. Jovan menunggu Sapira melanjutkan kalimatnya dan menjelaskan siapa lelaki itu sebenarnya. Namun cukup lama tidak ada tanda-tanda kalau Sapira akan melanjutkan perkataannya. Apakah pantas wanita yang sudah bersuami pergi dengan lelaki lain? Aku kira kamu cukup mengerti agama dengan baik,
Cibir Jovan yang kembali diliputi perasaan cemburu karena tidak kunjung mendapat jawaban. Aku tidak mau bertengkar denganmu, aku lelah dan butuh istirahat. Pulanglah, dan katakan pada papa kalau aku belum bisa pulang sebelum semuanya selesai di sini, ujar Sapira setelah menghela napas panjang. Awas saja kalau kamu terbukti memiliki hubungan dengan lelaki lain, aku tidak akan membiarkanmu. Jovan memberi penekanan pada suaranya sebagai tanda peringatan bagi Sapira. Gadis itu tersenyum kecut. Lelaki itu mengingatkan dirinya soal perselingkuhan, sementara dia sendiri sudah menyaksikan kelakuan Jovan dengan pasangan wanitanya di kantor. Aku bisa menjaga diriku dengan baik, ketusnya sambil berlalu masuk ke dalam kamar. Dia harus bersiap-siap untuk kembali ke rumah sakit. Khawatir kalau Oma akan terbangun dan mencarinya. Merasa diabaikan, Jovan memilih meluar dari rumah Sapira. Ia merasa kesal karena gadis itu terang-terangan membantahnya. Apakah ia juga harus membayar orang untuk memata-matai Sapira dan memantau apa saja yang dilakukannya selama di sini? Sapira mendengar suara deru kendaraan meninggalkan halaman rumahnya. Gadis itu menyandarkan tubuh ke dinding. Ia merasa dadanya berubah sesak, setelah mengingat perkataan yang Jovan lontarkan terhadapnya. Lelaki itu menganggapnya sebagai wanita rendahan hanya karena melihat ia pulang diantar oleh seorang lelaki. Lalu bagaimana dengan dirinya sendiri yang sudah jelas sekali bermesraan dengan wanita yang bukan istrinya? Sapira, jangan berharap banyak padanya, dia hanya menganggapmu istri sementara saja. Gadis itu menyusut bening air mata yang melesak keluar menembus pelupuk matanya. Hatinya boleh sakit, perasaannya bisa saja kecewa, namun dia bukan gadis yang larut dalam kesedihan. Banyak hal yang harus ia pikirkan sekarang, kesehatan ibunya dan Veronica yang tidak kunjung kembali. Setelah melihat kondisi emak yang mudah sekali drop, Sapira ingin bisa menemukan keberadaan Veronica secepatnya dan meminta ia untuk kembali. Jangan sampai gadis itu menyesal karena tidak pernah mendapat kesempatan untuk merawat ibunya sendiri. Gadis itu mempercepat gerakannya. Ia harus kembali ke rumah sakit segera, sebelum Mama menyadari kepergiannya dari rumah sakit. Di perjalanan pulang menuju rumah, Jovan tidak berhenti memikirkan Sapira. Kenyataan yang tidak berjalan sesuai rencana. Ia bahkan sudah menyusun kalimat untuk meminta maaf pada Sapira atas kebohongannya selama ini. Namun yang terjadi justru adalah pertengkaran. Kapan semua akan tersampaikan dengan baik tanpa harus bertengkar? Bersambung 63. Sapira menyusuri lorong rumah sakit yang sepi menuju kamar ibunya. Setelah Jovan meninggalkan rumahnya, dia juga langsung pergi menuju rumah sakit. Khawatir kalau Oma terjaga dan akan mencarinya. Gadis itu berjalan terburu-buru sampai tidak memperhatikan kalau sepasang mata diam-diam memperhatikan dirinya. Ia terus berjalan lurus dan berhenti di depan kamar tempat Oma dirawat. Kamu sudah kembali. Sapira terkejut ketika mendapati wanita yang berbaring di atas ranjang itu tiba-tiba membuka mata saat ia membuka pintu kamar dan masuk. Oma sudah bangun. Apa tadi emak mencariku? Tadi emak dengar waktu kamu pamit sama perawat, sahutnya dengan tersenyum. Sapira menatap wajah emak yang sudah tidak terlalu pucat seperti saat pertama datang ke rumah sakit. Apa kamu bertengkar dengan suamimu? Sapira terkejut. Ia tidak menyangka akan mendengar pertanyaan itu dari mulut emak. Emak bisa lihat dari raut wajahmu kalau kamu tampak kesal. Apa dia sudah membuatmu begitu marah? Gadis itu meraba wajahnya sendiri. Apakah sejelas itu ia mengekspresikan perasaannya? Jadi benar dugaan emak. Sapira menggeleng cepat. Enggak kok, Mak. Kami tidak ada masalah. Hanya. Emak menunggu Sapira melanjutkan kalimatnya. Namun gadis itu malah menundukkan kepala. Percuma saja dia berbohong pada ibunya. Wanita itu pasti bisa membaca kebohongan yang terpancar di bola matanya. Oma bisa mengerti perasaanmu, tidak mudah menjadi istri dari suami yang seperti itu. Tapi Sapira, kamu jangan gegabah dalam mengambil keputusan, Oma berusaha mengingatkan. Sapira mengangkat wajah dan menatap ibunya.
Apapun masalah yang kalian hadapi, jangan ambil keputusan di saat sedang marah. Pikirkan semua dengan kepala dingin. Emak setuju kamu pulang ke rumah. Mungkin kamu bisa berpikir dengan jernih jika kalian berpisah sementara waktu. Emak menjeda sejenak nasihatnya untuk menarik napas panjang. Saran emak, kembalilah ke rumah suamimu, kalau kamu sudah merasa lebih baik. Sapira meneguk ludah. Dia merasa bersalah karena sudah menambah beban pikiran emak. Di saat ia sedang jatuh sakit masih saja harus melihat kesedihan Sapira. Digenggamnya jemari yang mulai keriput itu dan diletakkan di pipinya. Emak jangan khawatir, semua pasti baik-baik saja. Wanita itu mengulas senyum. Dia tahu kalau putrinya itu cukup bijaksana. Sandra duduk di balik meja kerjanya dan termenung. Ia baru saja akan pulang ke rumah ketika melihat gadis itu melangkah terburu-buru melewati ruangannya. Apakah ada kerabatnya yang sedang sakit dan dirawat di sini? Gumamnya sambil memperhatikan kemana arah dan tujuan gadis itu sebenarnya. Sampai suara nada dering ponsel membuyarkan lamunannya dan memaksanya mengalihkan pikiran dari Sapira. Halo, Pak, kenapa kamu belum pulang juga? Ini sudah malam. Suara di seberang terdengar gusar. Sandra melirik jam di atas meja dan mendesah perlahan. Aku pulang sekarang, ujarnya sambil meraih tas di atas meja dan melangkah keluar kamar. Sebelum benar-benar pergi ia melihat ke arah ruangan tempat di mana Sapira menghilang, lalu melanjutkan langkahnya. Meski diliputi rasa penasaran, ia merasa sekarang bukan waktu yang tepat untuk mencari tahu. Emak mau pulang. Hari bahkan belum terang benar ketika emak merengek minta pulang. Kebiasaan terbangun dini hari dan beraktivitas di pasar membuat wanita itu tidak bisa tenang berbaring di ranjang. Tapi emak belum pulih benar. Tunggulah agak beberapa hari lagi, Sapira berusaha membujuk. Emak menegakkan tubuhnya menjadi duduk. Ia terkekeh pelan mendengar Sapira menyebut beberapa hari lagi, sementara dirinya sudah merasa pulih. Kemarin, emak hanya kecapean, dan sekarang sudah pulih. Kamu tidak lihat kondisi emak bugar begini. Sapira memang bisa melihat kondisi emak sudah jauh membaik dari sebelumnya. Seperti yang beliau katakan kalau sebenarnya ia hanya sedang kecapean, tidak ada penyakit serius yang perlu dikhawatirkan. Baiklah, emak, nanti aku bicarakan sama dokter dulu, jawab Sapira akhirnya. Kalau emak merasa lebih nyaman di rumah, maka ia akan berusaha mengikuti kemauannya. Kondisi Ibu Erni cukup baik, saya rasa tidak akan masalah jika beliau mau dirawat jalan saja. Asalkan tolong dijaga jangan sampai terlalu banyak aktivitas dulu, ujar dokter yang memeriksa emak, ketika Sapira menyampaikan keinginannya untuk pulang. Jadi benar kondisi ibu saya baik-baik saja kan, dok? Tidak ada masalah serius. Dokter muda itu tersenyum, lalu menggeleng. Saya akan resepkan obat dan vitamin untuk beliau, ujar dokter itu sambil menulis beberapa baris kata di atas secari kertas lalu memberikannya kepada Sapira. Terima kasih, dok. Sapira pergi menuju apotik untuk menebus obat dan membayar administrasi rumah sakit setelah memastikan kalau ibunya benar sudah bisa dibawa pulang. Atas nama Ibu Erni sudah lunas semuanya, Mbak. Kasir itu menyodorkan bukti pembayaran ke arah Sapira yang membuatnya spontan tercengang. Ini maksudnya apakah sudah ada yang datang untuk membayar sebelum saya? Tanya Sapira ragu. Iya, Mbak. Sapira mengambil bukti pembayaran rumah sakit tersebut sambil memikirkan dugaan siapa orang yang sudah berbaik hati melunasi biaya rumah sakit ibunya. Jumlahnya memanglah tidak besar, namun Sapira merasa bersyukur, berkat bantuan orang baik itu dia tidak jadi menjual cincin kawin di jari manisnya. Sapira memang pulang tanpa membawa uang pemberian Jovan sepeser pun. Dia juga tidak sampai hati harus meminta pada emak, sementara dia yang sudah membawanya ke rumah sakit. Itulah kenapa ia berpikir menjual cincin di jarinya untuk melunasi administrasi. Cincin yang harganya pasti sangat mahal karena merupakan warisan keluarga Mahendra turun-menurun. Sapira tahu itu adalah sebuah kesalahan,
namun dia tidak punya pilihan lain. Uluran tangan dari orang yang tidak menyebut namanya itu sudah menyelamatkan dirinya. Gadis itu tadi mau apa? Sandra yang melihat Sapira pergi dari hadapan meja kasir, bergegas menghampiri dan bertanya. Dia mau melunasi biaya administrasi ibunya. Dok, jawab penjaga kasir itu jujur. Ibunya, jadi yang dirawat adalah ibunya. Iya, dok, Sandra mengangguk kecil. Dia paham sekarang kenapa Sapira meninggalkan rumah dan tidak kembali. Hanya saja dia heran kenapa gadis itu tidak mau berkata jujur soal kondisi ibunya. Yang ia dengar dari Jovan, gadis itu tidak membawa uang pemberiannya sepeser pun, lalu dengan apa ia akan membayar rumah sakit. Sandra tahu bagaimana kondisi keluarga Sapira. Uang yang dihasilkan oleh ibunya sebagai penjual sayuran keliling, pastilah tidak seberapa. Sementara rumah sakit tempat dia dirawat sekarang adalah rumah sakit terbaik di kotanya. Apa dia sudah membayar lunas? Tanya Sandra lagi. Semalam ada lelaki yang datang dan mengatakan kalau seluruh biaya yang menyangkut Ibu Erni dia yang akan menanggungnya. Lelaki? Benar, dok. Seorang pemuda yang sepertinya sangat kaya dan dia juga tampan. Penjaga kasir itu tampak tersipu malu ketika mengatakannya. Apakah lelaki itu adalah Jovan? Atau ada lelaki lain yang diam-diam menjalin hubungan dengan gadis itu? Sandra tercenung. Bersambung. 64. Kita siap-siap pulang sekarang ya, Mak. Nanti kita pesan taksi online saja. Sapira melipat selimut yang menutupi tubuh ibunya. Wanita itu terlihat sudah sangat baik. Kondisi tubuhnya yang lemah karena banyak memikirkan nasib putri-putrinya. Namun sekarang ia bisa dengan jelas melihat Sapira dan itu menjadi sumber kekuatannya. Senyum terulas di bibirnya begitu saja. Apa kamu sudah menelepon suamimu hari ini? Sapira mengangkat wajah dan menatap ibunya, lalu menggeleng. Belum, Mak. Mungkin nanti kalau kita sudah sampai di rumah, sahutnya. Ia masih belum tahu akan seperti apa hubungan pernikahannya untuk ke depan. Namun besar harapannya kalau Jovan akan mengatakan dengan jujur siapa dirinya dan apa yang dia inginkan untuk pernikahan mereka. Tidak ada yang ingin pernikahannya hanya sementara saja. Begitupun dengan Sapira. Ayo, Oma sudah semangat mau pulang nih. Pengen makan masakan kamu lagi, keke emak yang disambut dengan senyuman gadis itu. Ada kebahagiaan tersendiri ketika bisa melayani orang yang dikasihi sepenuh hati seperti halnya ia biasa melayani Jovan suaminya. Mengingat itu terkadang ia merasa sedih, meski pernikahan mereka terjadi tanpa kesengajaan, namun ia tetap menjalaninya dengan sepenuh hati tanpa keterpaksaan. Ayo, Oma sepertinya benar-benar tidak sabar untuk kembali ke rumah, beliau bahkan sudah berdiri dengan semangat. Tidak terlihat kalau kemarin sempat drop, benar-benar wanita perkasa yang membuat Sapira merasa terinspirasi. Sangat jarang ia melihat wanita itu jatuh sakit, apalagi menangis. Oma adalah wanita yang kuat karena bisa membesarkan dua orang anak tanpa suami. Terkadang timbul rasa penasaran di benak Sapira yang membuatnya ingin bertanya di mana keberadaan ayahnya. Namun ia takut itu akan membuat ibunya sedih, karena dari yang terlihat wanita itu bahkan tidak menyimpan satu kenangan pun tentang suaminya. Ayo, Oma menarik pergelangan tangan Sapira meninggalkan ruangan rumah sakit yang seolah menyandera kebebasannya. Sandra yang melihat anak beranak tersebut keluar dari kamar perawatan bermaksud menghampiri, namun baru saja dia melangkah dilihatnya seseorang berjalan dengan tergesa menghampiri Sapira. Matanya memiking melihat sosok yang datang tersebut. Seorang lelaki muda sebaya Jovan yang terlihat berpenampilan rapi dan juga berwajah tampan. Apakah dia yang dimaksud kasir tadi? Pikirnya mengingat orang yang disebut sudah melunasi pembayaran rumah sakit ibunya Sapira. Urung menemui Sapira, Sandra memilih ke meja kasir dan menunggu Sapira beserta ibunya lewat. Loh, Tante sudah boleh pulang sekarang. Ustadz Isa tercengang melihat Sapira dan ibunya keluar dari ruangan sambil menenteng tas. Iya,
Oma sudah tidak sabar mau pulang. Syukurnya kata dokter tidak ada masalah kesehatan yang serius, jadi dibolehin pulang, Sapira yang menjawab. Oma merasa sudah enakan, masa mau bertahan di rumah sakit? Oma menanggapi dengan senyum. Ya sudah, kebetulan sekali aku datang, jadi bisa sekalian mengantar pulang, ujar Isa kemudian. Sapira menoleh ke arah emak, namun wanita itu lagi-lagi hanya tersenyum dan menyerahkan keputusan di tangan Sapira. Saya sudah pesan taksi online, Sapira bermaksud menolak. Merasa tidak enak hati merepotkan orang lain, apalagi kalau sampai dia berhutang budi pada ustadz muda yang ganteng itu. Rasa bersalahnya karena sudah menikah dengan lelaki lain di saat ustadz itu menaruh harapan besar padanya, membuat Sapira sulit untuk menerima kebaikan hatinya. Batalkan saja, sini saya yang bawakan. Isa merebut tas di tangan Sapira dan berjalan mendahului. Mau tidak mau Sapira terpaksa merogoh ponsel dan membatalkan pesanan taksi. Ia tidak tahu kalau sepasang mata masih mengikuti gerakannya. Dan saat mereka melintas, Sandra langsung menghadap meja kasir agar wajahnya tidak terlihat. Apakah dia yang sudah melunasi biaya rumah sakit ibunya Sapira? Sandra menunjuk Isa dengan setengah berbisik. Penjaga kasir itu melihat ke arah yang ditunjuk dan tersenyum. Iya, dok, dia tampan sekali kan, wajahnya seelok hatinya, gadis itu bersemu merah. Sandra mendeci. Untuk sesaat ia hanya memperhatikan, lalu perlahan mengambil ponsel dan merekam gambar Sapira, emak dan Ustadz Isa yang berjalan beriringan menuju pintu keluar. Senyuman terbit di wajahnya. Nah kan dokter aja sampai mengambil fotonya, jangan bilang kalau kepincut juga, hehe. Diam kamu. Selesai meeting dengan para petinggi perusahaan, Jovan kembali ke ruangannya dengan lemas. Semalam ia tidak berhasil membawa Sapira pulang ke rumah dan itu membuatnya susah tidur semalaman. Kebiasaannya memeluk pinggang Sapira membuat ia merasa kehilangan. Jovan tidak pernah mengira kalau dirinya akan ketergantungan seperti itu pada seorang gadis yang pernah sangat diremehkannya. Walau hanya dalam hitungan hari saja ia merasa hatinya sudah berada dalam genggaman Sapira. Gadis itu sekarang memiliki kendali penuh atas dirinya. Senyumnya, bahagianya, dan semangat seorang Jovan Andriano Mahendra menghilang bersamaan perginya gadis itu dari rumah. Setelah tidak tidur semalaman, saat sarapan pagi ia kembali merasa seperti ada yang hilang. Semua menu buatan Bikini terasa hambar di lidah, aromanya pun menguakkan. Jovan hanya mengaduk-aduk isi piringnya dengan malas. Kamu kenapa Jovan? Merasa tidak semangat seperti itu? Apa karena tidak ada Sapira? Oma yang melihat gelagat aneh pada cucunya itu spontan bertanya. Mahendra dan Sandra menoleh secara bersamaan ke arah Jovan. Tidak biasanya mereka melihat Jovan lesu seperti itu, tingkah yang mencurigakan. Jangan bilang dia jatuh cinta pada gadis kampungan itu, gumam Sandra dalam hati. Jovan tidak lagi bisa menyembunyikan perasaannya. Saat tahu Safa selingkuh, ia merasa sangat marah namun tidak merasa kehilangan. Berbeda saat Sapira pergi meninggalkan rumah, Jovan merasa seluruh semangat hidupnya pergi bersamaan. Ia merasa di titik nadir, di mana semua hanyalah kehampaan. Kamu kenapa lesu seperti itu? Apa semalam gak dapat jatah? Heru sahabatnya yang bekerja di divisi keuangan nyelonong masuk ke ruangan Jovan dan spontan membuyarkan lamunannya. Kebiasaan kamu ya, masuk ke ruanganku tanpa ketuk pintu. Jovan meraih pulpen di sakunya dan dilempar begitu saja ke arah Heru yang langsung mengelak hingga pulpen itu membentur dinding begitu saja. Halah, pakai ketuk pintu segala. Aku juga nggak bakalan cemburu kalau lihat kamu lagi anuan sama wanita di dalam ruangan ini. Heru mengempas begitu saja bobotnya di kursi tepat di hadapan Jovan. Kalimat candaan yang spontan mengingatkan Jovan pada kejadian kemarin, saat Sapira memergoki dirinya bersama Safa. Gadis itu pasti sangat marah sampai-sampai memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah. Namun sesaat kemudian Jovan menggeleng.
Yang dilihat oleh Sapira bukanlah sosok suaminya melainkan adik ipar, Ark. Tanpa sadar ia mengerang karena frustasi memikirkan kerumitan hubungan yang tercipta olehnya sendiri. Sampai sekarang dia bahkan belum berhasil mengatakan kalau Jovan dan Andrian adalah orang yang sama. Bagaimana ia bisa memperbaiki hubungan mereka jika membayangkan kebencian Sapira dan perasaan jijiknya terhadap Jovan yang terang-terangan berbuat mesra dengan gadis lain? Bagaimana ini, Her? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Jovan menceritakan apa yang dialaminya pada Heru. Pemuda itu hanya menopang dagu dengan tangan dan mambut-mambut seolah memahami kerumitan hubungan Jovan dan istrinya. Makanya, bro, jangan sok merangkap jadi aktor kenamaan yang sanggup bermain peran lebih dari satu. Emang kamu kira gampang? Jadi diri sendiri saja susah, apalagi harus menjadi orang lain. Tahu mumet kepalaku gara-gara mikirin kamu. Lebih baik aku balik kerja ngitungin gaji karyawan. Heru bangkit dari duduknya dan langsung ngacir keluar sebelum Jovan sempat melayangkan seluruh isi meja ke arah kepalanya. Sialan kamu, Her. Bersambung. 65. Oma istirahat saja di kamar, aku akan langsung pulang. Ustadz Isa baru saja akan berdiri ketika Emma mencegahnya. Duduk dulu, nak. Kamu sudah repot mengantar kami ke rumah sakit dan sekarang mengantar kami pulang juga. Sapira buatkan minum, ujar Emma yang memaksa Isa untuk tetap tinggal. Wanita parubaya itu hanya tidak enak hati karena sudah merepotkan Ustadz Isa. Namun Sapira justru merasa tidak enak hati kalau pemuda itu masih ada di rumahnya. Para tetangga pasti bisa melihat dengan jelas ketika lelaki muda itu melangkah turun dari mobil mengiringi mereka. Hampir semua orang tahu kalau Ustadz Isa menaruh perasaan padanya, dan sekarang mereka justru terlihat bersama. Pikirannya terus berkecamuk memikirkan itu, bagaimana kalau di antara mereka berpikiran macam-macam, terlebih sekarang Sapira pulang tanpa ditemani oleh suaminya. Dengan segelas teh hangat di tangan, Sapira kembali melangkah keluar dan meletakkan ke atas meja tepat di hadapan Isa. Emma menyandarkan tubuhnya di dinding. Beliau tahu apa yang Sapira pikirkan, itulah kenapa dirinya tidak pergi dari ruang tamu, menemani sampai Ustadz Isa menghabiskan minumnya. Terima kasih banyak atas kebaikan Ustadz, ujar Emma membuka pembicaraan setelah lama diam. Sama-sama, Mak, tidak perlu dipikirkan. Ustadz muda itu melirik Sapira yang duduk di samping ibunya dengan terus menunduk. Ada perasaan lain yang merayap di hatinya ketika ia akhirnya bisa melihat lagi sosok gadis yang pernah ia sebutkan namanya dalam setiap doa dan sujudnya. Ketika takdir berkata lain, dan menjadikan gadis itu milik orang lain, hatinya sangat patah. Ia sebenarnya merasa berdosa dan bersalah. Sebagai lelaki yang memiliki pemahaman agama yang baik, dirinya justru tidak bisa menjaga pandangan dan hatinya hingga terjatuh pada pengharapan terhadap makhluk. Siapa yang bisa menahan gejolak di dalam hati? Ketika perasaan itu tumbuh dan berkembang, apakah ia patut disalahkan karenanya? Harusnya perasaan itu mati begitu saja setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri gadis itu menikah dengan pemuda lain. Namun ternyata tidak. Isa merasa ada yang berdetak dan menggelora ketika ia dipertemukan kembali dengannya. Astagfirullah, bibirnya bergerak kecil mengucap istighfar. Ia sudah jatuh pada perasaan terhadap yang bukan menjadi miliknya. Di mana suamimu, Sapira? Refleks ia menayakkan suami gadis itu agar bisa mengalihkan perasaannya yang kembali melewati kendali. Sapira menggeragap. Pertanyaan itu membuatnya salah tingkah. Dia mai ada pekerjaan, jawabnya singkat. Isa tidak bermaksud membuat Sapira menjadi kikuk karena pertanyaannya. Kalau ada suami sepahura, mungkin akan lebih baik jika dia yang menemaninya duduk di ruang tamu. Kalau begitu saya pulang sekarang, hari ini saya ada jadwal mengisi pengajian. Isa bergegas bangun dari kursinya setelah ia menyeruput habis air teh di dalam gelas. Suasana berubah canggung setelah ia menanyakan keberadaan suami dari gadis yang pernah ia harapkan menjadi istrinya itu.
Sangat tidak baik juga jika dia berlama-lama di rumah Sapira. Seperti dugaan gadis itu, ketika Ustadz Isa melangkah keluar dari rumahnya, beberapa pasang mata tetangga melebar, bahkan beberapa di antaranya langsung datang bertamu. Bukan untuk melihat kondisi emak yang baru pulang dari rumah sakit, namun penasaran dengan kelanjutan hubungan antara Sapira, suaminya, dan Ustadz Isa. Sapira kapan pulang? Bu Endang selaku tetangga paling dekat datang tergopoh-gopoh dan mengempas bobotnya di atas bangku yang semula diduduki oleh Ustadz Isa. Kemarin, Bu. Sapira menjawab singkat. Diliriknya emak yang hanya tersenyum kecil. Meski tetangganya itu baik, terkadang jiwa keponya terlalu tinggi hingga melupakan etika bertetangga. Oh, kirain baru datang sama Ustadz Isa. Soalnya tadi saya lihat bawa tas juga, ujar wanita itu lagi mulai menggali informasi. Tidak, Bu, itu tas dari rumah sakit, jawab Sapira dengan senyuman kecil. Rumah sakit? Kamu sakit, Sapira? Apa sakit? Karena, Bu Endang melirik permukaan perut Sapira yang rata. Bukan saya, Bu, tapi emak. Sapira tahu kemana arah pembicaraan wanita itu yang pasti mengira dirinya sedang hamil. Emak, Bu Erni yang sakit. Sakit apa? Kok saya enggak tahu? Matanya terbeliak kaget. Pandangan matanya beralih ke arah emak dengan ekspresi terkejut. Hanya demam biasa, Bu. Alhamdulillah sudah baikan sekarang. Oh, syukurlah. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa bersama Ustadz Isa? Apa sekarang kalian? Sapira menghela napas. Pertanyaan kembali diarahkan kepadanya. Rasa penasaran mereka membuat jawaban Sapira sangat ditunggu-tunggu. Tetangga yang datang bersama Bu Endang bahkan sekarang ikut masuk dan berpindah duduk di sebelah emak dengan berlagak memijit kakinya. Hanya kebetulan saja kami bertemu Ustadz Isa di lorong rumah sakit. Pas tahu ada saya, beliau langsung menawarkan untuk mengantar pulang. Emak yang menyahut. Wanita itu tahu apa yang Sapira pikirkan. Akan semakin banyak pertanyaan jika mereka menjawab dengan jawaban yang sebenarnya kalau yang mengantar emak ke rumah sakit adalah Ustadz Isa. Oh, suami kamu mana, Sapira? Mereka masih belum puas sebelum memastikan soal rumah tangga Sapira. Mas Andrian sedang ada pekerjaan, Bu. Bu Endang mengerutkan dahi. Tentu saja dia tidak percaya mendengar jawaban Sapira. Karena lelaki culun yang menikahinya tidak hanya sekedar culun tapi juga terlihat bodoh. Pekerjaan apa yang bisa dilakukan olehnya selain bermain game? Itulah yang ada di dalam pikirannya sekarang. Jovan kembali merasa tidak tenang ketika saat makan malam Sandra mengumpulkan anggota keluarganya. Bukan hal yang biasa, mengingat Sandra sangat sulit untuk pulang tepat waktu dan makan malam bersama adalah hal yang jarang dilakukannya selama ini. Apakah ada hal penting yang mau kamu bicarakan? Sama halnya dengan Jovan, Mahendra juga merasa penasaran. Peristiwa penting apa yang membuat Sandra tiba-tiba pulang lebih cepat dari biasanya? Sandra menghela napas sejenak. Dipindahkannya piring makanan yang tepat berada di hadapannya dan diletakkan kedua tangannya di sana. Jemarinya saling bertautan, raut wajahnya berubah serius. Ini sangat penting, Mam. Tentang Jovan dan istrinya, ujar Sandra sambil menatap wajah Oma yang serius bersiap untuk mendengarkan. Tentang aku, Ma. Jovan langsung terkejut mendengar Sandra menyebut namanya. Iya. Kamu dan istri kampunganmu itu, jawabnya dengan senyuman sinis. Sandra, Mahendra merasa kurang senang mendengar Sandra menyebut Sapira dengan sebutan kampungan. Apa sih, Pak? Dia memang gadis kampung? Sama seperti, ditatapnya mata Mahendra yang menyorot tajam, lalu dialihkan pandangannya kembali menatap Oma. Seperti siapa, Ma? Jovan yang mendengar kalimat menggantung itu pun merasa penasaran. Sandra menggeleng. Kalian tahu kenapa Sapira pergi dari rumah kita? Tanyanya sambil menatap anggota keluarganya secara bergantian. Karena ada sahabatnya yang mau menikah. Itu kan yang Sapira bilang kemarin sama kita. Oma menjawab dengan ragu.
Karena baginya itu memang hanya alasan Sapira untuk menutupi masalah yang terjadi antara gadis itu dan Jovan. Sandra tersenyum miring. Sekali lagi ia mengeleng. Bukan itu alasan yang sebenarnya, itu karena dia ingin bebas bertemu dengan lelaki lain. Dek, Jovan spontan menegakkan posisi tubuhnya. Jangan mengada-ada kamu, San. Mahendra langsung protes ketika mendengar Sandra menjelekkan menantu mereka. Aku serius, lihat ini. Sandra meraih ponselnya dan membuka galeri telepon yang menunjukkan gambar Sapira saat berjalan beriringan dengan seorang pemuda di lorong rumah sakit. Saat Sandra menunjukkan foto tersebut, dengan cepat Jovan merebut ponselnya untuk memastikan kalau gambar yang diambil oleh mamanya benar adalah foto Sapira istrinya. Ia bergegas bangun dari kursinya dan berlalu pergi meninggalkan meja makan dengan kedua tangan terkepal di sisi tubuh. Bersambung.